Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sutanto. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang laporan kegiatan praktek kewirausahaan Pisumar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Arya Putra Nugraha dengan NIM M07211009 dan ada saya Kan Saputra dengan NIM M07211037 dan ada Rizky Ramadhani dengan NIM M07211061 dan yang terakhir ada Ariza Agung Setiabudi dengan NIM M07211061. Oke, yang pertama yaitu ada pendahuluan dari latar belakang. Pisang nugget adalah makanan ringan yang berasal dari olahan pisang yang divariasikan dengan berbagai jenis topping yang disukai. Sesuai dengan namanya, pisang nugget ini bentuknya seperti nugget, lengkap dengan sensasi crispy yang berasal dari tepung roti. Akhir-akhir ini bisnis kuliner menjadi salah satu bentuk bisnis yang menjanjikan. Berbagai macam jenis makanan bermunculan dengan ragam kreativitas yang menarik. Makanan biasa dapat dikreasikan menjadi makanan yang memiliki cita rasa dan nilai jual tinggi. Kami mencoba mengkreasikan pisang, yaitu dengan perpaduan buah pisang dan balutan tepung panir yang memanjakan lidah konsumen yang sehat, bergizi, serta tampilan yang mampu mengundang selera. Kelebihan produk yang kami buat adalah topping produk yang bervariasi terdiri dari coklat, keju, dan juga Oreo. Alasan kami menawarkan produk ini adalah karena saat ini semakin banyak masyarakat yang beralih ke makanan cepat saji. Masyarakat memandang pisang itu sebagai makanan yang tidak menarik dan baik rasanya maupun bentuknya. Padahal, begitu banyak manfaat yang terkandung oleh pisang, seperti menurunkan risiko kanker, asma, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan kesehatan jantung. Di sini kami menawarkan produk dalam bentuk yang menarik, serta rasa yang bervariasi agar masyarakat tidak bosan dengan pisang yang selama ini ada di pasar. Ini yang kedua itu ada tujuan. Pisnumer itu adalah singkatan dari pisang nugget lumer, yaitu olahan pisang yang dikreasikan dalam bentuk nugget dan diberi topping sesuai minat konsumen. Proses pembuatannya diawali dengan melumat pisang, kemudian dikukus selama 20 sampai 25 menit dan digoreng dalam balutan tepung terigu, tepung panir, susu bubuk, garam, gula, dan parutan keju. Setelah matang, pisang nugget ditiriskan dan diberi topping sesuai selera, seperti lelehan coklat, meses, dan lain sebagainya. Setelah produk jadi, kami akan memasarkannya di media sosial karena sekarang pengguna media sosial banyak dan mayoritas para pedagang memasarkan produk lewat online. Kami berharap semoga produk yang akan dibuat ini membuat hasil yang baik. Selanjutnya kita akan berlanjut ke 1.3 yaitu manfaat. Nah, manfaat karya tulis ini mencakup yang pertama adalah manfaat bagi mahasiswa, yaitu adalah sebagai bentuk referensi ke depannya untuk menciptakan ide kreatif yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pangan dan teknologi guna menciptakan peluang kerja. Nah, untuk manfaat yang kedua adalah bagi masyarakat, yaitu dapat membantu UMKM penjual pisang dan dapat memberikan produk olahan pisang yang bervariasi. Nah, kita akan lanjutkan ke bab 2 yaitu gambaran umum untuk rencananya. Nah, untuk yang 2.1 yaitu kondisi umum lingkungan. Nah, di Kota Surakarta, usaha pisang melibatkan berbagai aspek dari produksi hingga pemasaran produk. Nah, petani pisang di kota ini umumnya menanam berbagai varietas pisang seperti pisang raja, pisang kepak, atau varietas lokal yang khas. Nah, praktik pertanian yang diterapkan oleh petani tetap bervariasi antara pertanian organik dan konvensional, tergantung pada kebijakan dan kebutuhan pasar. Nah, proses distribusi pisang dari Surakarta melibatkan pusat distribusi lokal, di mana produk dipersiapkan sebelum dikirim ke pasar-pasar atau pengecer. Untuk pemasaran produk pisang ini melibatkan strategi untuk meningkatkan daya tarik konsumen, mungkin melalui promosi lokal, kehadiran di pasar tradisional, atau keterlibatan dalam rantai pasok makanan lokal. Untuk secara keseluruhan, usaha pisang di Kota Surakarta ini memberikan kontribusi penting terhadap ekonomi lokal dan memperkuat kemandirian pangan di wilayah tersebut. Untuk selanjutnya yaitu potensi sumber daya. Beberapa alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan pis lumer. Ini adalah yang pertama ada kompor gas, pisau dan sendok, yang ketiga dandang, yang keempat wajan, yang kelima mangkuk besar, yang keenam mini cup atau sama mika. Buat bahan-bahannya yaitu ada coklat batangan, yang kedua pisang kepok, yang ketiga ada tepung terigu, yang keempat ada tepung pari, yang kelima ada gula halus, dan yang keenam ada gula pasir. Oke. Yang ketujuh ada topping-toppingnya yaitu ada coklat, matcha, meses, chocolate chips, dan
dan sebagainya. Terus yang kedelapan ada air tambah telur. Mungkin selanjutnya ada peluang pasar. Kelebihan atau keunggulan dari Peace Lumer adalah eh, hal dan bahan mudah dicari dan harganya eh, mungkin menurut mahasiswa terjangkau. Selain ini pisang lumer eh, kami gunakan adalah pisang yang berkualitas, yaitu pisang kepok. Toppingnya pun bervariasi dan dapat disesuaikan dengan oleh minat konsumen. Di sini kami menjual dua produk, yaitu keripik pisang coklat yang varian toppingnya dan berbagai varian topping. Dan yang kedua ada pisang nugget. Harganya yang kami berikan sudah termasuk murah karena penjual lain berjualan seperti membadrol harga di atas sekitar 10 ribuan. Ini adalah analisis ekonominya. Biaya yang diperlukan kemarin dari pembuatan Lumer adalah sebagai berikut. Yang pertama ada coklat batangan. Kemarin kita beli dua dengan harga 42.000. Yang kedua ada pisang kok, itu kita beli 6 sisir itu sekitar 90.000. Terus ada tepung terigu kita beli 1 kilo yang seharga 11.000. Yang selanjutnya ada tepung pari yang kita beli harga sekitar 20.000. Selanjutnya ada gula halus 1 kilo juga, harganya 11.000. Kita beli keju seharga 27.000. Meses sekitar 23.800. Coklat chipsnya ada satu juga, kita beli seharga 14.000. Coklat kita beli 23.000. Maca 17.000. Gas sekitar 18.000 dan minyak sekitar 14.500. Jadi totalnya sekitar 313.000 rupiah. Baik, selanjutnya untuk bab 3 biaya dan pelaksanaan. Yang pertama itu ada ringkasan biaya PKMK. Yang pertama perlengkapan diperlukan sebanyak 20.000, biaya habis pakainya itu 313.000 dan transportasi sebesar 20.000 dengan totalnya itu 353.000. Untuk jadwal kegiatannya seperti tabel pada layar. Untuk proses pembuatannya, yang pertama untuk nugget pisang, siapkan alat dan bahan, baluri pisang dengan telur, kemudian baluri dengan tepung terigu dan tepung panir, lalu goreng pisang hingga matang, siapkan coklat batangan dan potong-potong menggunakan pisau, masak coklat hingga meleleh, kemudian diamkan beberapa saat. Setelah selesai, baluri pisang dengan coklat yang sudah dilelehkan. Kemudian beri topping sesuai selera. Yang kedua untuk pembuatan keripik pisang, siapkan alat dan bahan, potong pisang memanjang, kemudian iris tipis-tipis, lalu rendam pisang dengan air garam selama 30 menit, angkat dan tiriskan. Siapkan penggorengan, panaskan minyak, goreng pisang hingga mengapung dan mengering, angkat dan tiriskan. Kemudian kocok keripik pisang yang masih hangat dengan lapisan coklat manis. Simpan keripik pisang coklat dalam. Selanjutnya akan diserahkan kepada Kadip. Oke, yang selanjutnya ini merupakan daftar pustaka untuk laporan yang telah kami buat. Ada beberapa daftar pustaka. Kemudian di dalam lampiran di sini ada identitas atau biodata dari setiap anggotanya. Di sini ada biodata dari saya sendiri, yaitu Kanus Saputra. Ini ada biodata dari Arya Putra Nugraha, dan ada biodata dari Rizky Ramadhani. Yang terakhir ada biodata dari Riza Agung Setiabudi. Yang terakhir ini merupakan biodata dari dosen pendamping kami, yaitu Bapak Bayu. Dan yang terakhir, lampiran keduanya, kami membuat susunan organisasi pelaksana dan bagian tugas seperti yang terlampir. Arya untuk uraian tugasnya memantau pelaksanaan, menjual, promosi dan mereka penjualan.
Yang kedua, saya akan Saputra memantau pelaksanaan penjualan, promosi, dan membuat laporan penjualan. Yang ketiga, Rizky Ramadhani melakukan survei bahan, mempersiapkan bahan, membantu pelaksanaan penjualan, membuat laporan. Dan yang keempat, Ariza Agung Setiabudi mengkoordinasi proses produksi, memantau hasil produksi, dan membantu pelaksanaan. Baik, mungkin cukup sekian saja presentasi dari laporan eh, penjualan kami atau produk kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.